Mama kakak diangkat. Mama diangkat. Mama. Bilang apa kamu sekolah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rahim. Pagi. Pagi, bagaimana kabarnya hari ini nak? Semangat. Semangat nak. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Sudah makan apa? Ayam. Ayam. Alhamdulillah. Oh, ayam sama sapi. Alhamdulillah Rohim sudah sarapan. Jadi Rohim hari ini sudah semangat untuk belajar. Oke? Oke. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Jadi kita harus membiasakan, anak Roy harus membiasakan ya, sebelum belajar harus membaca doa ya. Baik, Ibu akan putarkan, kita menyanyi sama-sama ya. Ibu Dharma dan Rohim akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo sini Rohim, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya. Semangat Rohim. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadikan Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkan bumi dan negeri, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Rohim bisa duduk. Bagaimana perasaannya Rohim hari ini sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya? Semangat. Selamat. Oke. Hari ini sebelum Ibu menyampaikan tujuan, sebelumnya kita sudah belajar tentang kebersihan di benteng Rotterdam dan mengenal ciri-ciri benda padat. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar masih kaitannya kemarin tentang perubahan wujud benda ya Nak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mengawasi video anak Roy nanti sudah bisa menyebutkan perubahan wujud benda, menyebutkan contoh-contohnya ya Nak ya, menceritakan contoh-contoh perubahan wujud benda. Kemudian nanti mempresentasikan hasilnya ya. Oke. Sekarang Roy kasih lihat bukunya. Naya. Kasih lihat bukunya dulu. Kasih lihat buku dan ini pulpennya tinggal. Pulpennya itu ada di pulpen tak? Oh iya. Oh iya.
selanjutnya? Nah, yang pertama yaitu mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, mencair ini terjadi karena benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor, sehingga benda padat menjadi cair. Oke, teman-teman, contoh peristiwa mencair atau melebur yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Contoh yang kedua yaitu es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega. Mentega juga akan meleleh jika kita panaskan. Yang keempat yaitu coklat batangan akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang kelima yaitu lilin akan meleleh jika kita panaskan. Nah, untuk contoh lainnya silakan teman-teman cari sendiri ya. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, membeku ini terjadi karena benda melepaskan energi panas atau kalor, sehingga benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, contoh peristiwa membeku yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Contoh yang kedua yaitu lilin yang cair ketika didinginkan akan membeku. Lalu contoh yang ketiga yaitu pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan membeku menjadi padat. Contoh yang keempat yaitu minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Contoh yang kelima yaitu pembuatan gula Jawa. Nah, pembuatan gula Jawa yang awalnya cair, dia lama-kelamaan akan berubah menjadi padat. Untuk contoh yang lain, teman-teman boleh cari sendiri ya. Perubahan wujud selanjutnya. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, menguap terjadi karena suatu benda menerima energi panas atau kalor, sehingga benda cair berubah wujudnya menjadi benda gas. Oke teman-teman, contoh peristiwa menguap yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjemur baju. Nah, baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering karena airnya menguap. Contoh yang kedua yaitu menjemur ikan asin yang basah. Lama-kelamaan akan kering untuk ikan asinnya ya teman-teman. Contoh menguap yang ketiga yaitu saat memasak air. Air yang akan mendidih itu jumlahnya akan semakin sedikit teman-teman. Kenapa? Karena air menguap menjadi uap air. Contoh yang keempat yaitu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis karena bensin tersebut menguap menjadi gas. Contoh yang kelima yaitu alkohol yang diteteskan di tangan kita lama-kelamaan akan menghilang. Nah, tangan kita menjadi dingin karena menandakan bahwa alkohol tersebut menguap. Nah, contoh selanjutnya itu parfum. Parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang tuh parfum tuh. Lalu parfum juga kalau kita semprotkan, cairan parfum tersebut akan menguap sehingga sekitar kita akan menjadi wangi. Perubahan wujud yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, mengembun terjadi karena suatu benda melepaskan energi panas atau melepaskan kalor, sehingga benda gas menjadi cair. Nah, contoh peristiwa mengembun yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, nah ternyata sisi luar gelas itu lama-kelamaan akan mengeluarkan bintik-bintik air.
Nah, itu namanya peristiwa mengembun. Nah, contoh yang kedua yaitu rumput di lapangan atau daun-daun yang ada di kolam itu menjadi basah pada pagi hari. Itu karena ada peristiwa mengembun. Contoh yang ketiga, terjadinya embun di pagi hari. Nah, contoh yang keempat, titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Berarti kan ya nanti bisa kasih Perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda daripada menjadi gas. Menyublim terjadi karena benda menerima energi panas atau sehingga benda padat berubah wujudnya menjadi benda gas. Oke teman-teman. Nah, contoh peristiwa menyublim yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu ada kapur barus atau kamper yang disimpan dan kembali. Nah, lama-kelamaan akan habis dan kembali tersebut akan harum. Hal tersebut karena kapur barus tersebut menguap menjadi gas. Contoh menyublim yang kedua yaitu perubahan pada dry ice yang ditempatkan di tempat terbuka. Nah, dry ice ini merupakan karbon dioksida padat. Ketika ditempatkan di tempat terbuka, dia akan mengeluarkan asap karbon dioksida dalam bentuk gas. Perubahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal atau bisa disebut juga menghablur atau deposisi. Artinya yaitu peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal terjadi karena suatu benda melepaskan kalor atau energi panas sehingga benda gas menjadi benda padat. Nah, berikut adalah beberapa contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berubahnya uap air menjadi butiran es di dalam freezer. Tahu kan teman-teman kalau buka kulkas tuh biasanya suka ada kayak kerak-kerak es. Itu adalah peristiwa mengkristal. Lalu yang kedua, contohnya itu terbentuknya salju. Nah, contoh yang ketiga yaitu pada lubang knalpot terdapat kotoran berwarna hitam. Nah, kotoran tersebut disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Oke, dari videonya Ibu jelaskan ya. Ibu jelaskan. Nah, yang pertama, Sedikit. Nah, tadi ada 6. Perhatikan ini, ada 6 perubahan wujud benda ya. Ada membeku, menguap lagi. Perhatikan Ibu. Ada membeku, menguap, mencair, mengembun. Perhatikan Ibu. Jangan menulis, sebentar baru menulis. Kemudian ada juga mengkristal ya. Nah, contoh perubahan wujud membeku ada es batu kayak ini, es batu ya. Air yang dimasukkan ke dalam freezer itu akan membeku seperti ini. Nah, yaitu membeku, contoh membeku ya. Kemudian contoh kedua yang tentang perubahan wujud menguap ya, benda cair menjadi gas. Contohnya apa ini? Contohnya pakaian basah yang dikeringkan ya. Perhatikan ini seperti yang kita jauhin. Kemudian perubahan wujud mencair. Yang mencair itu benda padat menjadi benda cair. Seperti gula ini, Ibu ini kasih masuk gula ya. Terus tambah air akan mencair. Halo Rohim, semangat ya Rohim? Semangat bagaimana? Sebentar Ibu kasih kue Rohim. Tak? Ya. Kemudian ini juga contohnya mentega yang dipanaskan. Halo Rohim. Hai. Nah, perhatikan Ibu dulu nak. Kemudian perubahan wujud mengembun. Nah, ini mengembun es batu yang diletakkan di gelas ini. Dalam tempat-tempat ini adalah contoh mengembunnya. Ini es batunya di
dalam mengembun. Apa itu? Contoh mengembun. Berbagai wujud benda mengembun. Yang gas menjadi cair. Kemudian selanjutnya perubahan wujud menyublim. Nah, ini benda padat menjadi gas. Yaitu contohnya kapur barus yang kapur barus yang disimpan di dalam lemari. Lama kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Kemudian contoh selanjutnya yang kena perubahan wujud mengkristal. Benda gas menjadi benda padat. Apa contohnya? Nah, ini contohnya berubahnya uap menjadi butiran es yang di dalam freezer, ya. Rohi bisa dari sini. Oke, dari sini. Jadi, apa contoh yang pertama ada wujud membeku. Oke, pintar, ada membeku. Apa contohnya membeku? Apa ini gambar? Beku. Ya. Contohnya es batu, ya. Oke. Es batu, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Oke, itu adalah contoh wujud membeku. Oke, pintar. Oke, perubahan wujud kedua apa ini? Menguap. Oke, apa ini? Baju. Ya, baju apa? Basah yang dikeringkan, ya. Jadi pakai basah yang dikeringkan. Ini air yang direbus, ini uapnya. Ini benda cair menjadi gas karena ada uapnya naik kan? Menjadi panas. Kemudian perubahan wujud mencair. Itu tadi contoh ya. Ini gula pasir yang dipanaskan akan mencair. Kemudian ada mentega. Iya, bisa dicampur juga. Nah, mentega ini gambar mentega yang dipanaskan juga akan mencair seperti ini. Ya, ini mentega dipanaskan akan mencair. Nah, ini mentega panas, dingin. Nah, ini kalau dipanaskan akan mencair. Seperti juga ini gula. Nah, iya, mentega. Mentega bisa campur kue, bisa campur roti. Kemudian perubahan wujud mengembun. Ini adalah sesuatu yang diletakkan di dalam benda ini, kan? Mengembun itu wujudnya, kan? Ini. Iya, mengembun. Sumpah. Iya juga. Selanjutnya perubahan wujud menyublim. Benda padat menjadi gas. Apa contohnya ini? Kapur barus yang disimpan di dalam lemari. Nah, lama-kelamaan ini kapur barus akan habis. Oh iya, kayak orang mati ada biasa kapur barusnya, ya. Dan bukan cuma orang mati, ini bisa juga disimpan di lemari supaya jangan kecoa, tak? Bisa juga disimpan di WC supaya tidak bau. Ada ini supaya pengharuman, tak? Nah, kemudian perubahan wujud mengkristal. Ini mengkristal. Ini uapannya karena kulkas dingin, uapannya yang di freezer itu akan menjadi butiran es. Jadi esnya, ya. Oke, mengkristal. Jadi ada berapa contohnya? Perubahan wujud benda ada 6. Itu sana. Yang pertama ada membeku. Perhatikan ini pemakin. Ada membeku, ada mencair, ada menguap, apa lagi? Cair. Iya, ini. Ada apa? Membeku, ada menguap, ada mencair, ada mengembun. Kemudian menyublim. Kemudian mengkristal. Oke, boleh silakan dulu. Sekarang lain tulis ya. Perubahan tulisnya. Perubahan. Ya. Perubahan. Sebentar kasih kue romnya. Di sini. Ibu nanti kasih kue romnya.
Tulis dulu nih. Kalau selesai sebentar belajar itu kasih ini Romi. Duduk sama gini ya. Oke. Mulai. Mana ini? B. Baru A. A. Baru H. Baru H. Baru A. Nah, Ya, jadi lagi ada di A di sini. Baru N. Ya, baru wujud. Iya. Baru ini. Baru J. Baru U. Baru D. D. Baru B. Terus di bawahnya belum tulis tuh. di bawahnya tulis benda. Benda B. Baru E. Bu, mulai. N. D. Baru A. Lagi. Oke. Sudah A. Dari bawahnya nomor 1. Nomor 1. Lanjut ke jalan. Lanjut. Jadi nomor 1. Aku beli. Ulangi lagi. Oke, apa lagi dulu? N. N. Oke. N. Sudah C. Beri. Oke. A. Ini kayaknya nggak bentuk. Baru A. Oke. Nih. Mana ini? Oke. Nih. F. Nih. Baru 2. 2. Nih. M. Oke. Nih. E. Nih. Oke. Baru A. B. Baru B. B. Baru 3. M. Baru E. M. Baru B. Baru
Oke. Nomor 4. Ah, ini. Ya. Ini. Ini. 4 dulu. Ini dulu 4. Ya. Oke. M. 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 Udah. M. Eh. Eh. E. Oke. N. Oke. G. Oke. N. Oke. M. Eh. Oke. M. M. Oke. D. Oke. U. U. Oke. N. Oke. Baru 5. Ah. 5. Oke. N. Eh. E. Eh. Baru N. Eh. Baru Y. Y. Eh. Baru U. Baru B. Ah. B. Eh. Baru L. Hampir selesai. Oke. I. Eh. M. Oke. 6. Baru 6. Oke. E. M. E. E. Ah. E. Sudah di M toh? Ya sudah itu M. Baru sampingnya lagi M ada E. Mau dituliskan. Oke. N. Oke. N sudah ada E. Ini lagi M. Oke. G. Oke. K. M. Baru K. K. Oke. R. Oke. I. Oke. Ya, ini lagi. Ah. Ini tadi. Apa? Eh. Oke. Eh. Oke. Oke. M. Jadi kalau di benda ada 6 ya. Ada 6. Apa tadi itu contohnya? Nah. Ya ada 6. Ini contohnya. Ada perubahan wujud membaku pintar. Apa contohnya ini?
Es. Ya, es batu warnanya dimasukkan ke dalam. Bisa menjadi es batu. Kemudian menguap. Apa ini contohnya? Perhatikan dulu Bunda. Perhatikan ini dulu. Baju. Ya, pakaian yang basah dikeringkan itu adalah contoh yang menguap. Kemudian perubahan wujud mencair apa contohnya? Gula. Gula yang dipanaskan. Ibu juga tadi sudah kasih lihat ya. Akan mencair gulanya, ya kayak ini kan gula padat ya. Kalau dikasih di sini di air akan kayak ini, akan mencair ya. Kemudian sama juga mentega, kalau dipanaskan akan mencair. Kemudian contoh perubahan wujud selanjutnya itu mengembun dari benda gas menjadi benda cair. Apa contohnya? Mungkin tidak ada yang untuk ini contoh perubahan wujud. Ini uapannya ya. Contoh apa ini? Es. Ya, esnya ditaruh di sini, di luarnya ada embunnya. Selanjutnya perubahan wujud menyublim. Apa ini? Endobit. Ya, kapur bagus contohnya ya. Kalau disimpan di lemari akan habis dan harum. Kemudian perubahan wujud mengkristal. Perhatikan ini dulu. Perubahan wujud mengkristal, perubahannya uap menjadi butiran es. Es. Sekarang kalau kita kerja di KPD. P. Tulis namanya kan di sini. Oke, oke. Di sini tulis namanya. Dari sini. Ini ya. Ini namanya apa? Oke. Oke. Lagi kok. Sudah dari Oke. Oke. sudah isi. Isi. Ini. Isi guys. Lagi. Yang mengerjakan KPD. Lagi. Iya. Lagi. Sekarang sudah dicocokkan semua. Sudah dipasangkan gambarnya semua. Belum. Dipasangkan. Mana ini? Warna yang dipasangkan di sini contoh. Ini Bu. Iya. Oke. Nah, sekarang Sudah. iya. Ini. Iya. Lagi. Oke, sekarang bawa dari sini. Dan coba naik ke situ untuk menjelaskan. Nah, contoh kita membeku ini, membeku yang mana bukan membeku di sini. Ini oke pintar. Contoh menguap yang mana yang ada asapnya. Oke pintar. Kalau mengembun, yang ngembun. Tadi sepatu kayak ada yang di belakang. Ini mengembun di mana? Ada di sini. Ini aja. Harus mencair. Bisa? Iya. Dari sekarang kau bisa dulu. Kau bisa dulu taruh. Belajar lagi sudah bisa sampai
kesimpulannya ya. Ibu mau jelaskan ulang. Jadi hari ini tadi pembelajarannya tentang perubahan wujud benda ya. Ada membeku, ada mencair, ada menguap, ada mengkristal, ada menyublim, ada mengembun ya Nak ya. Contohnya yang beruap itu seperti ini beruap ya. Ini uapannya ini es batu yang ini. Kemudian mencair, ibu tadi kasih lihat contohnya misalnya ini yang dikasih air, gulanya ini yang benda padatnya. Halo Rahim, kalau sudah ini ibu akan kasih kue. Nah ini dikasih Gula. jadi gulanya benda padat, kasih air akan menjadi cair. Cair. Ini juga nanti akan mencair ya. Nah selanjutnya contoh selanjutnya, kemudian ini dia membeku. Perubahan wujud menguap adalah pakaian basah yang dikeringkan. Perubahan wujud mencair contohnya adalah gula pasir yang dipanaskan. Perubahan wujud mengembun benda gas menjadi benda cair, yaitu es batu yang diletakkan ke dalam gelas. Nah, kemudian perubahan wujud menyublim benda padat menjadi gas, yaitu kapur barus yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Kemudian contoh selanjutnya perubahan wujud mengkristal, benda gas menjadi benda padat, berubahnya uap menjadi butiran es di dalam kristal. Oke. Karena Rohin tadi sudah mengerjakan KP. Tunggu dulu, jangan lupa kertasnya. Sudah mengerjakan KP dengan baik, sudah belajar dengan baik, itu kasih ya. Semoga Rohin belajar dengan baik ya. Oke, kesimpulannya ibu akan menjelaskan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini Rohin kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda ya Nak ya. Ada mengembun, ada mencair, ada menguap, membeku, mengembang, menyublim, dan mengkristal. Ada 6 ya. Ada tadi contohnya yang pakaian kering, pakaian basah yang pakaian basah menjadi kering ya. Itu semua salah satu contohnya itu contoh menguap ya. Oke, bagaimana pesannya Rohin hari ini setelah belajar? Semangat. Apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan ya. Oke, apa yang Rohin tadi pelajari tentang apa? KPD. Iya, KPD. Kita sudah mengerjakan KPD. Apalagi sudah belajar tentang apa? Tentang es. Pintar es menjadi es batu. Itu perubahan wujud benda. Ya, iya, ada juga coklat kalau mencair ya. Yang dipanaskan akan mencair. Anggur. Itu nama buah. Oke, selanjutnya sebelum kita pulang, ibu ada kata-kata untuk Rohin. Nah, Rohin kalau mau menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, supaya kalau misalnya nanti Rohin mau mendapatkan uang, mau kerja, Rohin harus rajin, tidak boleh malas ya, harus rajin. Misalnya salah satu bentuk rajinnya Rohin menyapu. Salah satu juga belajar itu menyapu, belajar membersihkan ya. Rohin juga bisa belajar, kayak misalnya juga belajar membaca. Banyak hal yang harus belajar Rohin, bukan hanya belajar di sekolah, bisa juga belajar di rumah. Dimana saja bisa Rohin belajar. Nah sebelum kita pulang Rohin, saatnya kita mau baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim